Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kurang semangat. Semangat pagi. Kurang semangat. Semangat pagi. Oke, Pak Guru ada pantun buat kalian. Ke samudra naik kapal selam. Udaranya panas dan juga lembab. Kalau Pak Guru nanti memberi salam, jangan lupa Ananda semua menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar yaitu masih tema 6, subtema 1 yaitu tentang media ajarnya hari ini kita yaitu menuju masyarakat sejahtera kelas 6 tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 ya. Ini yang akan kita pelajari untuk hari ini. Oke, ini adalah sebuah kebiasaan baik yang sering kita lakukan setiap hari sebelum kalian masuk ke sekolah. Yang pertama apa, Nak? Mencuci tangan. Yang kedua, mengecek suhu. Yang ketiga, memakai masker. Ini adalah sebuah kebiasaan baik yang setiap hari kita lakukan sebelum masuk ke sekolah. Ini yang sering setiap hari kita lakukan. Karena apa sih, Nak, kita harus melakukan ini? Supaya kita terhindar dari COVID-19. Supaya kita tetap bisa belajar secara luring. Luring apa luring? Belajar secara langsung. Jadi kita belajar seperti ini namanya luring. Kalau daring kan berarti belajar dengan Zoom dengan segala macamnya itu ya. Terus selanjutnya Pak Guru minta tolong dari salah satu kalian untuk berdoa. Silahkan. Yang mau berdoa siapa? Oke, yuk silahkan, Nak. Depan sini sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Apa sih fungsi dari berdoa? Ada yang tahu? Berdoa itu untuk apa? Supaya yang pertama kita diberikan kesehatan, kita diberikan umur panjang, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terus apa lagi? Kita diberikan kelancaran, kalian dijadikan anak yang cerdas, kalian menjadi anak yang baik, soleh, dah yang lainnya. Ini adalah tujuan dari berdoa. Oke, lanjut. Absensi. Tolong dilihat kanan kirinya. Ada yang tidak masuk untuk hari ini?
Enggak, alhamdulillah semuanya sehat ya. Itulah salah satunya kenapa kita sehat ya tadi. Kita salah satunya berdoa, terus memakai masker ketika ke sekolah, terus dicek suhunya dulu, kalau misalnya panas tidak usah masuk dulu, di rumah aja dulu, istirahat yang cukup. Setelah itu, setelah absensi biasanya kita melakukan apa? Menyanyikan lagu nasional. Oke, siap ya semuanya? Berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Ayo, semuanya berdiri. Periangan, halo halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau, sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, kita ulang. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau, sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Mari bung rebut kembali. Oke, terima kasih. Lanjut kita pada yaitu tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 pembelajaran 1 masyarakat peduli lingkungan. Untuk pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar yaitu tentang hak. Hak ini banyak ya. Apa kemarin hak? Hak itu apa nak? Segala sesuatu yang harus kita terima. Misalnya kalian belajar di kelas ini, belajar sebagai siswa, menjadi siswa itu adalah hak kalian. Itu adalah hak dasar kalian. Kenapa sih Pak kok dasar? Iya, kita sudah dijamin untuk sekolah sekarang berapa tahun? 12 tahun. Apa masih 9 tahun? 12 Pak sampai SMA. Iya, kalau SMP sekarang masih pendidikan dasar. Gitu ya. Ini salah satu hak itu yaitu ini kamu ini dapat hakmu, yaitu mendapatkan pembelajaran, sekolah, mendapatkan perlakuan yang sama dari gurumu. Terus kalian tidak diperlakukan berbeda sama gurumu, itu merupakan hak kalian. Mendapatkan nilai, mendapatkan rapot, itu adalah hak kalian. Terus coba diperhatikan di sini. Ada anak yang sedang belajar. Di sini ada nih. Tunjukkan gambar yang sudah menerima haknya. Gambar yang pertama kira-kira sudah menerima? Sudah. Anak lagi belajar seperti kalian ini. Sudah menerima haknya. Terus yang kedua, gambar kedua, anak sedang mainan, ngobrol dengan orang tuanya. Memperoleh haknya enggak ini? Sudah menerima haknya.
karena orang tuanya memperhatikannya dengan baik. Terus yang gambar ketiga ini ada teman kalian ketika masuk sekolah karena badannya kurus diejek sama teman-temannya. Kan biasa ya kata-kata sering mengejek teman seperti ini. Tetapi tidak diperbolehkan. Ini hal-hal yang tidak baik, yang tidak menerima haknya. Apakah sudah menerima haknya ini anak? Belum. Tidak Pak, dia tidak menerima haknya. Harusnya mendapatkan perlakuan yang sama Pak dari teman-temannya. Mau dia kurus, mau dia gendut, mau dia apa, tetap harus disamaratakan dengan teman yang lain. Tidak boleh dibeda-bedakan. Tapi gambar yang ini belum menerima haknya dengan baik. Ada lagi gambar yang keempat. Ini anaknya sedang belajar. Orang tuanya, bapaknya nonton TV, ibunya main HP. Sudah menerima haknya kah? Belum. Harusnya orang tuanya dua-duanya ngapain ini? Mendampingi anaknya belajar. Oke, selanjutnya. Hal apa yang dapat kita amati dari gambar? Ini gambar apa, Nak? Tepuk. Iya, supaya kelasnya lebih inovatif, lebih hidup. Oke. Sekarang kalian berdiri. Pak Guru pengen membakar semangat kalian dengan tepuk jempol. Oke. Sudah siap? Oke. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Oke, lanjut. Kita ulang. Tepuk jempol. Jempol kiri. 2 jempol. Bagus. Oke, ini merupakan tepuk jempol. Sekarang Pak Guru pengen latih konsentrasi kalian. Apa tuh Pak Guru? Namanya tepuk seru. Bagaimana mainnya Pak Guru? Berdiri. Berdiri. Biar semangat pagi-pagi itu, jangan bengong. Oke, perhatikan. Tepuk semangat, tepuk seru namanya Pak Guru namanya. Jadi kalau tepuk yang pertama, tepuk 1 itu ke depan. Kalau tepuk 2 ke atas. Tepuk 3 ke bawah. Tetap 3 kah? Tapi nanti Pak Guru ngomong misalnya tepuk 2. Tapi kamu ininya ini begini atau begini, berarti ya salah. Coba, namanya melatih konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Oke, terima kasih. Hebat semua anak Pak Guru. Oke, lanjut. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu dengan menyaksikan video proklamasi kemerdekaan, peserta didik dapat menentukan sikap menghargai pahlawan. Terus yang kedua, dengan menyaksikan video proklamasi kemerdekaan, peserta didik dapat menganalisis sikap kepahlawanan. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca teks bacaan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia, peserta didik dapat menentukan dengan kegiatan membaca informasi makna kepahlawanan dengan menggunakan tabel yang sudah kamu ketahui dan ingin kamu ketahui. Terus dengan kegiatan membaca teks bacaan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia, peserta didik dapat menemukan informasi mengenai pentingnya makna kepahlawanan dengan menggunakan tabel yang sudah kamu ketahui. Terus dengan kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menunjukkan informasi tentang makna proklamasi pada masa setelah kemerdekaan. Terus dengan
kegiatan tanya jawab. Peserta didik dapat mempresentasikan informasi tentang makna proklamasi kemerdekaan. Terus yang ketujuh, dengan kegiatan percobaan, peserta dapat membuat mind mapping. Mind mapping itu apa Pak Guru? Peta pikiran. Nanti kita pelajarin. Dengan mempresentasikan hasil diskusi, peserta didik dapat menyajikan mind mapping makna proklamasi kemerdekaan sebagai peninggalan sejarah pada masa kini dan pengaruhnya bagi masyarakat Indonesia dengan benar. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Terus tolong dilihat gambar. Dilihat gambar. Di sini ada anak yang membuang sampah sembarangan. Ya ya. Benar? Benar. Sebelahnya kira-kira apa? Apa ini? Anak membuang sampah sembarangan juga tidak? Iya. Yang ketiga, membuang sampah lebih banyak nih malah ke sungai. Terus bawahnya nih ada kakek-kakek melihat sungai yang udah sangat begitu kotornya. Ini juga ada kakek-kakek di sini melihat tempat penampungan sampah yang luar biasa kotor. Inilah yang akan kita pelajarin, yaitu tentang kewajiban. Kok kewajiban Pak Guru? Iya, kewajiban menjaga kebersihan. Dengan ini sebenarnya ini kan hal-hal yang tidak baik ya nak. Harusnya kita seperti apa ini? Harusnya membuang sampah pada tempatnya, ada sampah organik dan non-organik. Terus ini seharusnya tidak membuang sampah di sungai. Orang sudah disediakan, kenapa dia buang sampah di sungai ya? Ada tempat penampungan sampah juga, kenapa dia membuang sampah di sungai? Ini adalah salah satu apa? Salah satu perbuatan yang tidak terpuji. Terpuji itu artinya apa sih? Tidak baik. Perbuatan yang tidak baik harusnya tidak dilakukan. Lanjut. Nih, akar masalah dari gambar tadi. Ternyata akar masalahnya apa sih? Nih, meningkatnya konsumsi oleh manusia. Jadi makan banyak, tetapi makannya banyak nih, masak segala macam, tetapi sampahnya tidak dipedulikan, asal buang saja. Ini juga salah manusia juga ternyata. Diakibatkan oleh rendahnya kesadaran dan pendidikan masyarakat. Iya, masyarakat kurang sadar. Seharusnya udah tahu itu sebuah kotoran, dibungkus yang rapi, ditaruh di tempat nanti tinggal buang pada tempatnya. Ada tempat penampungan sampahnya. Terus lemahnya peraturan dan peningkatan jumlah penduduk. Jadi kita itu jumlah penduduknya semakin banyak. Makanya sampahnya semakin banyak sampah. Harusnya bagaimana Pak Guru? Ya walaupun pertambahan penduduk pesat, setidaknya kebersihan harus tetap dijaga. Kita mulai dari diri kalian dulu. Di sekolah sudah disediakan ada tempat sampah basah dan sampah kering. Biasanya sudah ada namanya organik dan Kalau organik sampah yang bagaimana? Iya, bekas-bekas makanan, pinter. Kalau anorganik biasanya plastik. Terus biasanya lagi? Iya, pokoknya yang tidak bisa terurai secara cepat. Terus ada lagi nih, sampah adalah barang yang berupa sisa aktivitas dan konsumsi manusia yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi. Sebenarnya tidak juga, karena apa? Terkadang ada pemulung yang mencari botol-botol plastik dikumpulkan sama dia. Ternyata bisa juga jadi nilai ekonomis. Ada juga orang yang kreatif, bekas-bekas botol dijadikan barang-barang yang lebih bermanfaat. Contohnya vas bunga, ada tas, ada segala macam. Itu merupakan aktivitas dari manusia yang menghasilkan uang. Tetapi dari sisa-sisa hasil konsumsi manusia tadi, memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai. Kita lanjut.
Yuk amati video nih. Dari sampah yang dibuang tadi. Di sini ada orang yang buang sampah sembarangan nih. Ini juga harusnya di sini itu bersih, tidak ada sampah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nih, terjadi banjir. Banjir di mana-mana. Banjir, Bu. Banjir. Banjir bukanlah rencana alam, tapi banjir adalah sabda alam. Saat alam mulai rusak, alam pun memperingatkan manusia dengan caranya. Ini adalah sebuah video yang dari tadi tuh orang yang buang sampah sembarangan menyebabkan yaitu banjir, bencana alam. Padahal kalau manusianya itu menjaga, tidak membuang sampah sembarangan dan yang lainnya, insya Allah yang namanya bencana alam ini tidak akan terjadi karena ulah manusia juga. Ya, lanjut. Coba sekarang dilihat nih, di sini ada yang sedang nangis. Salah siapa sehingga banjir terjadi? Salah siapa, Nak? Manusia. Yang sudah Pak Guru tampilin tadi dari beberapa gambar tadi serta video, ternyata masalah itu munculnya masih di manusia juga. Karena manusia yang tidak memiliki tanggung jawab dan kesadaran. Pintar. Kesadaran akan apa, Pak? Kebersihan dan menjaga supaya sampah itu tetap pada tempatnya. Jadi sampah ini tetap berada pada tempatnya, ya tempat penampungan, tempat sampah, ada organik, ada non-organik tadi ya. Salahnya tetap di manusia karena kurangnya kepedulian, kurangnya rasa kewajiban menjaga kebersihan. Kewajibannya belum terlaksana dengan baik manusia tadi. Harusnya kewajibannya yaitu sampah tadi difungsikan dengan baik, diletakkan dengan baik, diurusin dengan baik. Jadi masih salah manusia juga ya. Ini adalah contoh dari manusia yang sadar. Sadar apa, Pak Guru? Tentang pentingnya kebersihan supaya tidak terjadi bencana tadi. Nih, masyarakat sedang melakukan kegiatan apa? Ini apa, Nak? Gotong royong, kerja bakti. Yang kedua, mengapa warga melakukan kegiatan tersebut? Kenapa kira-kira?
supaya bersih, supaya tidak banjir, supaya tidak terjadi bencana. Pintar. Apa kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Menjaga lingkungan. Bagaimana cara menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan? Yaitu apa tadi? Kerja bakti, gotong royong, peduli terhadap membuang sampah pada ini. Terus yang terakhir nih pertanyaannya, untuk memenuhi kebutuhan orang, hidupnya orang harus apa? Bekerja. Oke, coba dilihat. Oh iya benar, harus bekerja nih. Ada yang bekerja di kantor. Ada bapak-bapak nih, dia bekerja ngapain ini? Kuli. Semuanya yang penting halal. Dari bekerja ini mendapatkan apa? Haknya yaitu berupa uang atau upah. Tapi sebelum mendapatkan upah atau uang harus bekerja dulu. Setelah bekerja baru mendapatkan upah dan juga uang. Oke. Pak Guru punya sesuatu. Ada yang tahu ini apa? Uang. Beneran uang? Dibolak-balik juga tetap uang? Pak Guru tanya, di uang ini ada apanya, Nak? Ada angkanya, Pak Guru. Benar. Terus ada apa lagi? Oke. Ada apa lagi, Nak? Ada apa lagi, Nak? Adalah apa lagi selain uang? Ada angkanya, Pak Guru. Ada orang nari, Pak Guru. Ada pemandangannya. Terus ada apa lagi, Nak? Ada tulisan 100.000 rupiah, Pak Guru. Ada lagi? Ada gambar pahlawan. Oh iya, ternyata benar. Ada 2 pahlawan. Pahlawan proklamator ini yang akan kita pelajari nanti. Ternyata di uang ini ada gambar proklamator. Proklamator itu siapa, Pak Guru? Ya gambar pahlawan ini. Tapi saya belum tahu namanya, Pak Guru. Oke, kita akan pelajarin ya. Kita akan pelajari. Nih uang yang tadi ya. Bekerja mendapatkan upah. Upah biasanya berupa uang. Dan kita akan mempelajari yaitu 2 tokoh di sini. Di sini ternyata ada tokohnya yaitu siapa dan siapa. Ya kita pelajarin sekarang. Nih. Proklamasi kemerdekaan. Bener nggak Pak Guru tadi 2 orang itu? Iya bener. Yaitu Bapak Soekarno dan juga Bapak Muhammad Hatta. Proklamasi apa itu proklamasi Pak Guru? Coba kita baca ya. Proklamasi itu pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang untuk membuat pengumuman tertentu. Tujuan dari proklamasi menentang penjajahan, keinginan hidup sederajat dengan bangsa. Tokoh penyusun, ya ini Bapak yang di depan ini, Bapak Soekarno, Muhammad Hatta, dan Bapak Ahmad Subarjo. Tetapi Bapak Ahmad Subarjo ini tidak ada di uang yang 100.000 tadi. Hanya 2 pahlawan ini, hanya 2 beliau-beliau ini, yaitu Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Ini merupakan presiden dan wakil presiden kita untuk yang pertama kali. Oke. Apa yang kalian ketahui tentang proklamasi? Ini yang akan kita pelajari nanti ya. Di mana teks proklamasi dibacakan? Ini juga nanti kita pelajarin. Bagaimana bunyi teks proklamasi? Nanti, sabar. Kita pelan-pelan belajarnya. Proklamasi kemerdekaan. Ada ya? Ada 3 orang. Di ininya ada Pak Soekarno, ada Pak Hatta, dan Bapak Ahmad Subarjo.
perumusan naskah proklamasi. Yang nyusun ternyata beliau bertiga. Di mana? Jalan Pegangsaan Timur nomor 50 Jakarta. Di mana Pak Jakarta Pusat di tempat kita? Kapan? 16 Agustus 1945. Pada 17 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dirumuskan tanggal 16. Dibacakan tanggal 17. Selanjutnya, ini adalah proklamasi. Coba kita dengarkan dari pendapat ahli ya. Nih, Bapak Soekarno. 1945. Hari itu menandai kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah. Diperlukan perjuangan panjang dalam mencapai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lantas, bagaimana perjalanan peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Rengas Setelah Dengklok. kembali ke Jakarta dari Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta bergegas menuju ke rumah perwira Jepang Laksmana Tadasimaya. Seluruh anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI), Yosi, dan Maeda sudah berada di rumah tersebut. Sementara di luar, para pemuda sudah menunggu-nunggu hasil dari perundingan mereka. Bertiga mereka berangkat menuju tempatnya seorang tokoh angkatan laut Jepang, yaitu Tadashi Maeda. Nah, Tadashi Maeda itu mengapa rumah itu menjadi penting? Sebab kalau dia ada di rumah Tadashi Maeda, maka angkatan darat Jepang tidak akan berani mengganggu. Soekarno, Hatta, Sayuti Melik, Subarjo, dan Soekarni pergi ke sebuah kamar kecil. Mereka duduk melingkar di meja bulat untuk membuat teks ringkas terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah Bung Hatta memikirkan apa yang sebaiknya tertulis di dalam naskah proklamasi, ia memutuskan untuk membuat 2 ayat. 2 ayat tersebut diambil dari akhir alinea ketiga rencana pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, konsep naskah proklamasi selesai disusun. Soekarno, Hatta, dan 3 tokoh lainnya mengunjungi isi naskah yang dibuat oleh Hatta dan ditulis tangan oleh Soekarno. Kemudian mereka berlima pergi ke ruang tengah untuk bertemu dengan seluruh anggota PPKI. Soekarno membuka pertemuan dengan membacakan rumusan teks proklamasi dan meminta persetujuan semua orang yang ada di ruangan. Teks itu dibuat di rumahnya Tadashi Maeda, ditulis oleh Soekarno, kemudian di situ hadir beberapa orang, kemudian diminta untuk tanda tangan, silakan itu teks yang pertama itu di situ wakil-wakil bangsa Indonesia ada 30 orang, tapi ternyata orang-orang termasuk pemuda itu nggak berani tanda tangan. Lalu berlangsung terus sampai Soekarno itu tim itu persiapan itu dipinjami mesin ketik oleh sekretaris dari Maeda. Detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia semakin dekat. Setelah disepakati, proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pagi harinya, rumah Soekarno sudah dipadati oleh banyak orang. Setelah Bung Hatta datang, upacara dimulai.
diproklamasikan di Pekanbaru Timur yang di rumah Soekarno dengan persiapan yang sangat minim karena yang berbeda terpaksa diambilkan dari rumahnya Soekarno sesinya itu yang ada contoh yang tidak terekam itu kemerdekaan itu tidak terekam. Ya, kalau sekarang itu pidato itu sudah dibuat beberapa tahun kemudian di tahun kira-kira tahun 51 direkamkan yang mengatakan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan ini. Pada awalnya, Surastri Karma Trimurti atau SK Trimurti diminta untuk mengibarkan bendera, namun dirinya menolak. Menurutnya, pengibaran bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Akhirnya ditunjuklah Sudenko Latif Hendraningrat, seorang prajurit peta yang dibantu oleh F. Suhut. Sementara itu, bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno. Upacara berlangsung syahdu dan para hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya ketika bendera dikibarkan. Satu momen yang paling penting dari proklamasi itu adalah satu Soekarno dalam teks itu adalah kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Karena apa? Dengan adanya kalimat itu berarti kami bukan lagi bangsa. Ini penting sekali. Lalu yang ini menjalankan kemerdekaan, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi langsung aja, begitu merdeka otomatis kita sudah merdeka. Semua itu milik bangsa baru yang namanya Indonesia. Kumandang proklamasi, sebuah titik balik Indonesia menjadi bangsa merdeka. Nah, itu adalah sejarah dari apa? Proklamasi. Sejarahnya seperti itu. Jadi proklamasi itu, proklamasi kemerdekaan itu, merdekanya kita itu diperoleh tidak main-main. Harus dengan pengorbanan, harus dengan perjuangan. Yaitu para tokoh pahlawan tadi, banyak tokohnya. Nanti kita akan pelajarin tokoh-tokohnya siapa saja. Nah, ini problemnya. Lihat dan amati video proklamasi di atas. Sudah diamati, sudah dilihat ya. Solusinya membuat kerangka berpikir sederhana. Nanti membuat kerangka berpikirnya. Nah, tadi yang membacakan teks proklamasi Bapak ini nih. Beliau ini, yaitu Insinyur Soekarno berperan sebagai pembaca teks proklamasi. Ia lahir pada 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. Ini tokoh nih, ya. Ada juga Dr. Andas Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ikut dalam perumusan teks proklamasi. Pria yang lahir di Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Cuma beda 1 tahun. Tadi dari Jawa Pak Guru, yang ini dari Sumatera. Tidak apa-apa, walaupun dari Sumatera, walaupun dari Jawa, semuanya satu, yaitu bangsa Indonesia. Terus Ahmad Subarjo, pria yang lahir di Karawang pada 23 Maret 1997. Ini merupakan pejuang senior dan anggota PPKI. Ahmad Subarjo juga terlihat sebagai penulis proklamasi di Rumah Laksana, salah satu perumus juga. Nah, ini Ibu Fatmawati. Ada yang ibunya apa? Namanya Fatmawati? Ada, Pak. Istri proklamator ini, proklamator berarti Bapak Soekarno, terlihat sebagai tokoh proklamasi dalam kemerdekaan Indonesia.
Ibu Fatmawati diketahui yang menjahitkan bendera pusaka merah putih untuk dikibarkan pada saat upacara 17 Agustus 1945. Terus Bapak Sukarni juga ada nih. Sukarni mukanya seperti ini. Wah, kok ada ya Pak sekarang? Nggak ada, ini sudah meninggal. Sukarni lahir pada 14 Juli 1916 di Blitar. Ia juga yang mengusulkan agar naskah proklamasi kemerdekaan hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Nah, makanya ditulisnya Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia. Sayuti Melik. Siapa Sayuti Melik, Pak Guru? Sayuti Melik menjadi salah satu tokoh proklamasi dan berperan sebagai pengetik Ini Sayuti Melik yang ngetik naskah. Latif Hendra Diningrat, ia ikut berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menaikkan bendera pusaka saat upacara 17 Agustus 1945. Beliau ini salah satu pemuda yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan yang menaikkan bendera. Kalian sering menaikkan bendera. Itu adalah berkat jasanya beliau kita bisa menaikkan bendera negara kita merdeka. Laksamana Taisi Maeda. Nah, Laksamana Taisi Maeda ini mengizinkan para pejuang menggunakan rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Ini orang Jepang tapi ikut membantu kita. Rumahnya beliau ini yang digunakan sebagai tempat perumusan, yaitu di Pegangsaan Timur nomor 56 tadi, rumahnya beliau. Berjasa juga. Kalau tanpa rumahnya beliau, di mana mau ngerumusin? Gitu ya. Oke, sekarang membuat kelompok sesuai dengan nama di sini. Ada Dwi, Akila, Vira, Azam. Mau namanya siapa tadi, Nak? Salah satu tokoh boleh milih. Tadi siapa? Iya. Terus Silya, Safa, Yafi, Rehan. Ini siapa? Ahmad Subarjo. Fahri, Fatan, Kaila, Kesya. Ini siapa? IR Soekarno. Zainab, Kaila, Lili, Aisyah siapa? Oke, silahkan dibentuk kelompoknya. Oke, sudah siap? Yafi, kursinya di sini. Oke. Oke, ini sudah terbentuk kelompoknya sesuai sudah. Nah, kita akan membuat min mapping. Alat-alatnya sudah dibawa ya, Nak? Sudah semua kan? Oke. Nah, kita membuat ini nih, kerangka tokoh-tokoh persiapan kemerdekaan seperti ini kolomnya ya, Nak. Nanti kita buat. Nih, modulnya dibaca. Satu kelompok satu. Oke. Sekarang Pak Guru minta dari
Kelompok Soekarno. Ambil LKPD-nya yang ini. Yang ini ya. Yang ini. Silahkan. Di sana Fahri, nama-namanya sekalian diambil. Itu loh belakang. Nah, yang punya kamu mana? Ya, sama LKPD-nya dong. Ya itu, kan ada di bawahnya punyamu. Nah, coba ambil. Yang punyamu mana? Ya semuanya di situ Fahri, jadi satu. Ada 4 kan? Nah, punyamu yang mana? Oke, ambil. Oke, sekarang Muhammad Hatta boleh ambil? Muhammad Hatta siapa? Kelompoknya siapa? Oke, ambil. Silakan. Kan belum ada isinya sama sekali itu. Ada nama tokohnya, terus lahirnya di mana, perannya apa dalam proklamasi kemerdekaan. Silahkan diisi yang sudah ambil LKPD-nya. Silahkan. Fatmawati dulu deh. Yuk, silahkan. Iya, sama masih di situ, Neng. Iya, oke. Silahkan kelompok terakhir ambil Ahmad Subarjo. Oke. Sekarang tolong diisi. Diisi ya. Coba. Isi. Ya. Diisi ya. Nah. Ya, itu ya. Siapa aja nama-namanya. Nah. Ini mana satu lagi? Ya, itu. Ya, ditulis. Silahkan ditulis. Ditulis, Neng. Maju. Nah, ditulis nak temennya. Ya. Nggak apa-apa. Yang penting kelihatan. Yang penting kamu nanti bisa bacanya. Ya, pertama siapa? Yang mana Bapak Soekarno? Nah. Ayo ditulis sayang. Ditulis. Ya. Nah. Oke, cukup. Ya, ditulis. Boleh, Pak Intuisi ini juga nulis. Tulis nggak apa-apa, nggak usah takut, nulis aja takut. Ayo, ditulis. Masa nulis aja takut, udah biasa nulis. Tulis. Kalau bisa semuanya nulis nggak apa-apa nak. Semuanya aja nulis. Semuanya aja nulis. Iya. Pulpen, pakai pulpen juga nggak masalah. Ya, yang penting terbaca. Boleh pakai pulpen? Pulpen kamu keluarin, ditulis. Kan banyak tuh isiannya. Coba ditulis. Nah. Iya. Silakan. Ayo sini nak, sini sayang. Boleh nulis di sininya. Yang penting terbaca. Situ juga boleh. Sampingnya itu. Nah. Fahri juga ikut nulis, Ri. Bagiannya mana nak? Boleh. Ibu Fatmawati, aku tahu Pak, Bu Fatmawati boleh juga. Ya udah saya isinya Bu Fatmawati Pak, boleh. Ini kok cuma satu yang nulis kan banyak, bisa banyak. Ayo, semuanya ikut bareng. Semuanya ikut nulis. Pakai pulpen masing-masing bisa ditulis. Kamu bisa di sini. Nah, di sini bisa Ibu Fatmawati. Yuk tulis ini. Bisa, ayo. Ayo Neng. Tulis yang lain Neng.
Nah, iya, udah tulis nggak apa-apa. Nggak usah takut salah atau apa, masa iya salah. Ayo. Nah, tulis. Ayo Pak, sini si Yafi. Yafi boleh di sini atau belakangnya itu boleh. Ibu siapa namanya itu? Muhammad Hatta. Iya, tulis nggak apa-apa. Ya sini tulis Ibu Fatmawati tulis. Ibu Fatmawati, siapa sih Ibu Fatmawati? Perannya apa? Coba kamu tulis di situ ya. Nggak apa-apa, ayo isi. Ayo Neng. Ayo sayang isi nak. Nggak apa-apa. Ayo Akila, tulis yang mana nak? Nah, tulis bawahnya lah. Nggak apa-apa salah ini. Nih, tulis. Nih, yang ini. Itu ya, tulis ya ini. Sultan Syahrir. Nah. Akhir di mana? Ayo. Akhir. Mana? Kamu udah nulis belum? Sudah. Ini Sultan Syahrir. Ini Sultan Syahrir namanya. Kalau ini namanya? Iya, Sayuti Melik. Ini tulis Fahri, Sayuti Melik Fahri. Ya, apa Neng? Sultan Syahrir. Iya, yang ini ngetik naskah tadi kan? Nah, yang ini Sultan Syahrir. Coba. Ini Ahmad Subarjo yang ada jenggotnya. Coba. Ayo dong ditulis. Ayo tulis, nggak apa-apa. Orang kelas 6 mah pinter nulis. Ayo, tulis. Nah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo lanjutin, nggak apa-apa. Yang mana? Ini berarti yang mana? Iya, bener. Bener kok, tulis. Ayo. Tulis. Ini tulis, nak. Kamu kenapa bengong sih, lah? Ini, nah. Oh, ini kamu mau ini. Soekarno boleh. Nah, iya tulis. Nah, nggak usah bengong, tinggal nulis doang. Ayo. Tulis. Ini udah hampir selesai ya? Oh, pintar. Nah, hampir selesai, pintar. Nah, ini belum ada sayang. Yafi, kamu sakit nak? Enggak. Nih, tulis sayang. Oke. Bentar lagi selesai kali ya. Oke. Kelompok Fatmawati sudah selesai? Belum. Kelompok Ahmad Subarjo belum? Belum. Kelompok Soekarno? Belum. Muhammad Hatta? Belum. Oke.
Oke, pintar. Pintar, iya. Udah semua nak? Oke, pintar. Oke, kelompok Fatmawati sudah selesai. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Iya. Ya, apa-apa itu. Boleh. Itu Ahmad Subarjo yang ada jenggotnya kan? Nah, Sultan Syahrir. Coba. Sudah kelompok Ahmad Subarjo? Oke, pintar. Oke, sudah 2 kelompok sudah selesai. Tinggal 2 kelompok lagi. Ahmad Subarjo sudah selesai. Ibu Fatmawati sudah selesai. Bapak Soekarno belum. Bapak Muhammad Hatta juga belum. Ya. Mana? Ya, mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta. Sudah ya? Sudah? Kelompok Muhammad Hatta sudah? Oke. Kelompok Ahmad Soekarno juga sudah? Sudah. Oke, kita mulai dari yang maju dari kelompok Ibu Fatmawati deh. Yuk, silakan. Iya. Cuma yang itu aja yang dibawa. Iya. Sini. Oke, silakan. Oke, kami dari kelompok Fatmawati gitu ya. Yuk, 1, 2, 3. Akan mempresentasikan tokoh-tokoh. Oke, siapa saja di situ? Ayo, gantian bacanya. Yang pertama dulu, paling atas. Oke, lanjut. Coba. Iya, terus lanjut, Neng.
Iya. Oke. Terus si siapa ini? Sayuti Melik, apa perannya? Iya, terus siapa lagi itu? Nanti kamu tanya ya, di mana Sultan Said lahir gitu ya? Di mana Soekarno lahir gitu ya? Oke, teman kalian dari kelompok Fatmawati telah mempresentasikan hasil dari pekerjaannya yaitu tokoh-tokoh persiapan kemerdekaan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan dari kelompok Muhammad Data. Ya silakan. Di mana Soekarno dilahirkan? Coba di mana, Nak? 40. Oke, bener ya? Ada yang berbeda? Tidak. Oke. Terima kasih dari kelompok Fatmawati. Oke, sekarang dari kelompok Ahmad Subarjo boleh maju ke depan. Oke, ya silahkan. Kami dari kelompok Ahmad Subarjo akan mempresentasikan hasil dari Oke, silakan. Soekarno sebagai tokoh merumuskan Udah biarin. Nah, ya terus. Lanjut. Iya. Oke, lanjut. Sayuti Melik. Oke, lanjut. Rengas Dengklok. Oke. Oke, lanjut. Nanti tanya peran Soekarno apa gitu ya. Oke. Ini adalah hasil dari presentasi Ahmad Subarjo dari kelompok Ahmad Subarjo. Sekarang ada yang ingin ditanyakan? Coba kelompok Soekarno. Peran Soekarno sebagai apa di tokoh ini katanya? Coba. Oke, sebagai tokoh yang merumuskan teks proklamasi. Pak Guru juga boleh tanya ya. Oke. Sekarang Ibu Fatmawati ini lahirnya di mana? Bengkulu. Oke, pintar. Terima kasih kelompok Ahmad Subarjo. Oke. Sekarang kelompok Muhammad Hatta maju. Yuk, sini. Guru pasangin. Oke. Kami dari mempresentasikan tokoh-tokoh persiapan proklamasi kemerdekaan. Oke, silakan. Nanti tanyain Muhammad Hatta lahir di mana, perannya apa gitu ya. Oke, lanjut.
Oke, lanjut. Oke, lanjut, Nak. Oke, lanjut, Nak. Sultan Syahrir, 5 Maret. Padang Panjang lahirnya. Perannya yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta segera. Oke, sekarang pertanyaan ya. Oke, silahkan dari kelompok Ibu Fatmawati bertanya. Muhammad Hatta berperan sebagai apa di tokoh-tokoh? Sebagai tokoh yang merumuskan teks proklamasi. Ada pertanyaan lagi, Nak? Ayo. Kapan Ahmad Subarjo lahir? Ini. Oke, terima kasih kelompok Muhammad Hatta. Bawa. Oke, kelompok terakhir Insinyur Soekarno. Oke, yuk. Kami dari persiapan kemerdekaan. Oke, good. Ya. 6 Juni 1901 sebagai tokoh yang merumuskan teks proklamasi. Oke, lanjut, pintar. Oke, lanjut sayang. Oke, lanjut. Banjarmasin. Naskah. Oke, lanjut. Udah semua dibaca? Belum? Masih Sultan Syahrir belum? Sultan Syahrir. Kota Padang Panjang 5 Maret 1909. Mendesak dan untuk kemerdekaan kemerdekaan Indonesia. Oke, lanjut. Sudah terakhir, tinggal Ahmad Subarjo. Lahir di Karawang. Oke, ini adalah presentasi dari kelompok Insinyur Soekarno. Sekarang Pak Guru yang tanya deh. Pak Guru tanya. Si Sultan Syahrir lahir di mana? Lahir di Padang Panjang. Padang Panjang. Lahirnya di Padang Panjang ya. Oke, kelompok dari Ahmad Subarjo ada pertanyaan? Ada apa pertanyaan, Neng? Ahmad Subarjo perannya apa? Oke, penengah kemerdekaan Indonesia. Oke, terima kasih kelompok Soekarno. Oke.
Oke, kita tadi sudah mempelajarin ini. Tokoh-tokohnya. Sekarang kita belajar satu lagi nih, membuat mind mapping satu lagi. Kerangka mind mapping kedua, proklamasi kemerdekaan Indonesia ini terjadinya kapan? Ya. Sekarang dari kelompok Fatmawati dulu ambil LKPD-nya. Oke. Sekarang kelompok Ahmad Subarjo boleh ambil. Sekarang kelompok Soekarno. Ya udah ambil aja. Ya, oke. Terus kelompok terakhir Muhammad Hatta silakan diambil. Nah, sekarang dari mind mapping ini, proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Tetap semangat. Coba, kalau misalnya ada pertanyaannya apa? Ada kan di situ? Apa? Kira-kira bagaimana? Apa sih? Kira-kira bagaimana? Pak Guru contohin satu deh. Apa sih proklamasi? Apa yang dimaksud dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Tinggal ditulis. Nah, ini. Yang paling atas ya dilihat. Nah, paling atas dilihat. Iya, ini. Siapa saja? Pertama yang mudah dulu kalau sulit. Siapa saja misalnya, kalau siapa berarti siapa? Siapa yang menuliskan? Tulis. Coba siapa dulu boleh. Atau yang mana dulu juga boleh. Menulis naskah proklamasi apa proklamasi dulu? Nah, jawabannya apa, Nak? Ya, Neng. Siapa tokoh proklamasi? Tinggal dijawab di sini jawabannya. Ini jawabannya. Ya, bukan siapa tokoh proklamasi, terus habis itu kamu jawab. Misalnya, ya ini kan ada sayang. Ya boleh. Misalnya ada siapa? Ya di situ kan? Ada siapa misalnya? Siapa tokoh proklamasi kemerdekaan misalnya? Terus kamu jawab di situ Soekarno Hatta. Boleh nggak? Boleh. Coba sekarang kerjakan. Nah, coba. Apa bingung di mana, Neng? Apa proklamasi kemerdekaan itu? Momen penting, titik awal. Apa sih proklamasi kemerdekaan? Ini kan. Misalnya, udah belum? Belum. Mana sih ini loh? Iya, soal sama jawabannya. Misalnya nih, siapa? Kalau siapa bagaimana? Siapa proklamator Indonesia? Tinggal ditulis Soekarno Hatta gitu. Nah, siapa? Siapa? Tulis coba. Siapa gitu ya? Siapa sih? Nah, tulis di mana proklamasi terjadi. Nah, ini bisa nih di mana dulu, tulis di mana proklamasi kemerdekaan terjadi, tulis baru jawabannya. Sini Neng, shoot teman-temannya. Nah, proklamasi kemerdekaan. Ya, sebelah sini.
Masih sit ini. Masih sit. Iya? Ya, Nak? Boleh nggak siapa yang menulis siapa yang menggigit bendera merah putih? Boleh. 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 Nah ini kan. Nggak apa-apa. Siapa tokoh proklamasi tinggal ditulis Soekarno. Nah, bener ini juga bener. Nggak salah. Nah, tulis. Insinyur Soekarno. Ya. Apa, Neng? Sud Pak Guru, Neng. Apa, sayang? Jawabannya langsung tulis di sini. Ya. Apa bro? Iya langsung ditulis, sayang. Siapa yang Nah, siapa? Siapa itu? Nah. Nah, gitu. Oke. Boleh, sayang? Boleh. Nah. Di mana boleh, di mana dulu? Di mana proklamasi terjadi? Ada yang sulit? Hah? Siapa? Siapa penulis naskah proklamasi? Siapa yang mengetik naskah proklamasi? Nah, bisa ditulis di situ. Apa sih proklamasi? Nah, apa? Coba. Siapa proklamator? Tinggal ditulis. Mana jawabannya? Nah, tulis. Siapa proklamator? Di situ tulis. Nah, kapan? Ya, pintar. Terus di mana? Nah, apalagi yang masih sulit? Ada yang sulit nggak? Kapan? Bagaimana peristiwa terjadi? Peristiwa terjadi pada Jumat itu kan jawabannya. Mengapa proklamasi terjadi? Untuk Indonesia merdeka. Bisa? Bisa. Kapan? Nah, kapan bisa ditulis nih? Kapan proklamasi terjadi? Nih jawabannya. Berapa? Udah? Fahri, nulis dong sayang. Apa proklamasi kemerdekaan? Kamu Patan nulis apa Tan? Mengapa terjadi proklamasi untuk Indonesia merdeka? Tulis. Nih mengapa? Boleh kamu tulis. Mengapa proklamasi terjadi? Agar iya Indonesia merdeka. Itu pintar jawabannya. Itu bagaimana ya? Iya. Indonesia udah semua? Bagaimana peristiwa terjadi? Peristiwa terjadi pada Jumat. Peristiwa terjadi. Bagaimana peristiwa terjadi? Peristiwa terjadi pada Jumat. Ada yang belum? Ada butuh yang bantuan? Pintar. Ada yang belum? Sudah semua sayang? Bagaimana
proklamasi terjadi? Ya ini. Proklamasi terjadi pada ini. Bagaimana proklamasi terjadi? Proklamasi terjadi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Boleh juga. Namanya pertanyaan dan jawaban. Ya, bisa juga. Oke. Mengapa proklamasi terjadi? Agar Indonesia merdeka. Tulis, Neng. Nah, mengapa? Bawahnya dong mengapa gitu. Mengapa? Tulis mengapa. Udah? Kelompok Muhammad Hatta sudah? Oke. Kelompok Soekarno tinggal satu lagi. Sini tulis apa? Sini yang menulis. Apa yang dimaksud dengan proklamasi kemerdekaan? Bentar, biarin. Proklamasi kemerdekaan. Apa? Kamu bingung, Ri? Udah. Oh, udah. Bagaimana proklamasi terjadi? Proklamasi terjadi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Tulis. Iya, dan Muhammad Hatta. Mengapa? Tulis. Ini tadi nggak jadi ditulis sama Sili. Mengapa proklamasi kemerdekaan terjadi? Agar Indonesia merdeka. Merdeka. Nah, ada lagi. Apa proklamasi itu? Apa proklamasi itu? Ya, apa? Coba dilihat di situ. Ya. Apa tuh? Bagaimana? Boleh. Bagaimana Soekarno membacakan teks proklamasi didampingi oleh iyalah itu bisa. Di sini bawah. Muhammad Hatta sudah ya? Oke. Ini tinggal berapa? Oke, ya. Oke. Udah semua? Oke, sudah semua ya? Oke. Kelompok Fatmawati belum? Ini nggak dijawab. Apa proklamasi itu? Proklamasi merupakan titik awal. Kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke. Sudah ya berarti ya? Semuanya sudah ya? Oke, sekarang kita dari kelompok Ahmad Subarjo boleh maju. Oke, silakan. Ini Pak Guru pasangin.
Nah, ini rapi banget ya. Oke. Oke, yuk kita dengarkan. Iya, yang pertama. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu? Apa sih? Momen yang amat penting Iya. awal Indonesia sebagai negara yang merdeka dan bebas dari penjajah. Pinter. Yang kedua. Mengapa teks proklamasi dibacakan? Ya. Untuk pinter. Terus selanjutnya. Insinyur pinter. Lanjut. Iya, dengan didampingi Bapak Muhammad Hatta. Terus kapan? Kapan teks proklamasi dibacakan? Heeh. Pada Jumat 17 Agustus 1945. Iya. Terus lanjut, Nak. Di mana proklamasi terjadi? Dilaksanakan di halaman rumah Soekarno di Jalan Kekuasaan Timur nomor 56 Jakarta. Oke, ada pertanyaan dari kelompok Muhammad Hatta? Di mana katanya? Di mana proklamasi? Yuk, coba ungkapin. Di mana? Ayo dong. Di mana proklamasi kemerdekaan dibacakan? Dilaksanakan di halaman rumah Soekarno di Jalan Kekuasaan Timur nomor 56 Jakarta. Pinter. Terus dari kelompok Muhammad Hatta, Fahri boleh tanya? Kapan proklamasi terjadi katanya? Pada Jumat 17 Agustus 1945. Oke. Dari Fatmawati ada pertanyaan? Siapa penulis naskah proklamasi? Yang ngetik Sayuti Melik, benar? Oke, terima kasih dari kelompok Ahmad Subarjo. Sini, Nak. Oke, Fatmawati boleh maju dulu. Oke, kami dari yang pertama. Proklamasi merupakan titik awal bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Pintar, lanjut. Proklamasi kemerdekaan RI agar Indonesia merdeka dan bebas dari penjajahan. Iya, lanjut. Oke, lanjut. Iya. Lanjut. Bagaimana Indonesia terdahulu membaca teks proklamasi dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Terus di mana? Oke, sekarang ada pertanyaan dari kelompok Ahmad Subarjo. Mengapa sih kok teks proklamasi dibacakan? Nih, mengapa? Agar Indonesia merdeka dan bebas dari penjajah. Lanjut, kelompok Soekarno. Pertanyaannya boleh, Nak? Ini bisa, yang ini. Siapa? Proklamator Indonesia. Ya, siapa tokoh proklamator Indonesia katanya? Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Oke, dari kelompok Muhammad Hatta ada? Nggak ada pertanyaan. Oke, terima kasih. Nggak ada pertanyaan katanya dari Muhammad Subarjo. Oke, terima kasih. Lanjut, kelompok Soekarno maju ke depan.
Oke. Kami dari Pertama, mengapa proklamasi Indonesia dilakukan? Jawabannya, untuk Indonesia merdeka. Ya, terus. Ya, lanjut. Iya, terus. Bagaimana? Oke. Iya, di mana? Di mana? Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilansir dari laman yang berbudaya. Bacaan naskah proklamasi dilaksanakan di halaman Jalan Kebangsaan nomor 5. Oke. Oke, kapan? Kapan proklamasi terjadi? Oke, waktu Indonesia bagian Barat. Oke, sekarang coba dari kelompok Ahmad Subarjo ada pertanyaan? Silakan. Nah, proklamasi tadi apa? Proklamasi adalah titik awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke, pinter. Sekarang kelompok Ibu Fatmawati pertanyaannya? Dengan didampingi siapa? Dengan didampingi Muhammad Hatta. Oke, terima kasih. Oke, yuk kelompok terakhir Muhammad Hatta. Yuk, Nina. Oke. Ya, kami dari Muhammad proklamasi kemerdekaan. Oke, yang pertama. Proklamasi adalah titik awal dari bebasnya negara dari penjajahan. Oke, terus lanjut. Iya, terus. Siapa? Siapa tokoh? Insinyur? Terus lanjut, Nak. Sebelah sini, sayang. Lanjut, sayang. Di mana? Di rumah Pegangsaan Timur nomor. Terus selanjutnya kapan? Oke, Pak Guru tanya sekarang. Kapan Indonesia mulai merdeka? Oke, pintar. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Boleh? Kapan proklamasi terjadi? Tadi kapan? Kapan tadi? Nah. Oke, terima kasih kelompok Muhammad Hatta. Oke, terima kasih semuanya sudah mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian. Sekarang kita lanjut ke ini materi sudah selesai ya. Nih, proklamasi. Ada teman kita yang akan membacakan proklamasi. Ini, Nak. Sini, sayang. Sini. Proklamasi
Ini sebentar, Fahri. Ini adalah contoh dari proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Seperti ini bentuknya, cara membacanya dan sebagainya adalah seperti itu. Tolong diperhatikan. Silakan Fahri. Kami, bangsa Indonesia, ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai kemerdekaan kekuasaan dan lain-lain. Selenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang tersingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8, 2005. Nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Oke, seperti itu ya. Itu disebut dengan proklamasi. Sekarang makna dari proklamasi Fahri apa sih? Coba maknanya apa coba dari proklamasi itu? Karena proklamasi kemerdekaan, karena proklamasi kemerdekaan adalah puncak perjuangan politik, sekaligus titik awal perjuangan baru dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan adalah hadirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, berakhirnya kekaisaran nasional dan berakhirnya terhadap kolonial. Yang terakhir, dimulainya pelaksanaan amanat kemerdekaan rakyat, sekaligus sejarah kemerdekaan. Oke, terima kasih Fahri atas kerjasamanya. Terima kasih. Silakan. Itu tadi adalah contoh dari proklamasi yang sudah dibacakan ketika tahun 1945 dan dibacakan oleh teman kalian supaya kita teringat dalam memori kita bahwa proklamasi itu pernah terjadi. Sekarang kita lanjut. Nih, karena teman kalian sudah mau meluangkan waktunya untuk belajar membaca teks proklamasi dan menghafalkan makna dari proklamasi. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Muhammad Fahri atas jerih payahnya beberapa hari untuk menjadi contoh dari Insinyur Soekarno. Oke, terima kasih. Terus evaluasi sekarang ya nak. Oke, evaluasi itu apa Pak Guru? Kita kan sudah belajar tadi tentang kewajiban dan juga apa tadi? Proklamasi serta maknanya. Sekarang kalian mengerjakan soal-soal evaluasi. Coba dikerjakan. Silahkan dikerjakan. Soal evaluasinya dikerjakan ya nak. Dengan jujur, dikerjakan dengan jujur. Silahkan. Seperti biasa ya, udah ada di belakang ya. Ayo, silakan dikerjakan. Jangan lupa namanya ditulis ya nak. Namanya ditulis. Jangan lupa. Oke, namanya ditulis dan jangan lupa namanya. Ntar ketinggalan lagi namanya, ketukar sama temannya. Ada nomor absen dan juga nama. Jangan lupa ya. Dikerjakan. Sudah? Coba. Ada kan? Coba. Ya, nak. Boleh langsung ya. Nah, boleh. Kalau tidak muat boleh dibaliknya kerjanya ya, karena ada 5 uraian juga kan.
Silakan coba dikerjakan. Oke, dikumpulkan. Dikumpulkan ya. Semuanya dikumpulkan jadi satu. Ya, dikumpulkan jadi satu. Terus ketuanya ke depan. Ya udah, nggak apa-apa. Tutup. Udah pada selesai kan? Tutup. Udah kan? Tutup. Terus dikumpulkan ke Pak Guru ketua kelompoknya. Udah ada namanya kan? Iya. Yuk, kasih Pak Guru. Ayo, boleh ke depan. Kasih Pak Guru. Iya sayang, sini nak. Fahri kasih Pak Guru nak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih. Oke. Sekarang nih. Ada pertanyaan dari Pak Guru nih. Tanya jawab dari Pak Guru. Ini bagaimana perasaan kalian sih setelah belajar hari ini? Senang. Apa sih yang membuat kalian senang apa? Menonton video, Pak. Iya bener nggak? Iya. Terus apa lagi? Membuat mind mapping Pak Guru. Bener ya? Iya. Terus saya juga bisa presentasi ke depan Pak Guru. Saya lebih suka lagi Pak Guru melihat Fahri di depan Pak Guru. Oke. Yang paling saya sukai adalah ketika Fahri maju ke depan Pak Guru. Boleh ya? Misalnya itu yang dipilih boleh nggak? Boleh. Ketika misalnya, Pak Guru aku suka dengan video yang tadi loh Pak Guru. Video yang tentang membuang sampah, terus akhirnya terjadi banjir. Saya lebih suka itu Pak Guru. Boleh juga ya. Ini adalah bagaimana perasaan kalian setelah pelajaran hari ini. Oke, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yang pertama yaitu kewajiban. Apa itu Fahri kewajiban Fahri? Segala harus kita dan kita Oke, sekarang Hilya, proklamasi kemerdekaan itu apa sih nak? Nih sayang. Oke, good job. Informasi pembelajaran berikutnya yaitu tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif itu adalah kalimat yang minimal itu terdiri dari dua, yaitu ada predikat dan juga subjek atau subjek dan juga predikat. Misalnya, Fahri menyapu, udah merupakan kalimat lengkap apa belum? Sudah Pak Guru, karena sudah jelas itu Fahri sedang ngapain. Fahri yaitu sedang nyapu. Misalnya
Hiliah nangis misalnya. Lengkap apa bukan itu kalimat? Lengkap Pak Guru, karena sudah ada predikat dan juga subjeknya. Dan kita sudah tahu namanya kalimat efektif itu, kita sudah tahu tuh, oh yang diucapkan orang tersebut seperti apa. Kita paham, kita mengerti. Itu artinya sudah merupakan kalimat efektif. Ini kita pelajarin untuk minggu depan ya. Ini, yuk berdiri kita menyanyikan lagu. Sayang, sayang, si patokaan, matego, tego, gorokan. Sayang, 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 si patokaan, matego, tego, gorokan. Sayang, sayang, mangemo, maneman, jauh, nenango, kau sayang. Mangemo nyaman jauh mangemo milele kau sayang 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 si patokaan matego tego gorokan sayang 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 si patokaan matego tego gorokan sayang sako mangemo tanaman jauh mangemo milele kau sayang mangemo tanaman jauh mangemo milele kau sayang 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 si patokaan si tego gorokan sayang 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 si patokaan matego tego gorokan sayang sako mangemo tanaman jauh mangemo milele kau sayang sako mangemo tanaman jauh mangemo milele kau sayang sayang si patokaan matego tego gorokan sayang 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 si patokaan matego tego gorokan sayang satu mangemo tanaman jauh mangemo milele kau sayang satu mangemo tanaman jauh mangemo milele kau sayang 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 si patokaan matego tego gorokan sayang 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 si patokaan matego tego gorokan sayang sako mangemo tanaman jauh mangemo milele kau sayang sako mangemo tanaman jauh mangemo milele kau sayang Oke, terima kasih. Oke, doa, salam, dan penutup. Oke, sebelum kita mengakhiri belajar hari ini, terima kasih atas kerjasama kalian hari ini. Kita sudah belajar dengan baik, dengan lancar, tidak ada hambatan, kemungkinan juga berkat doa kalian juga. Terima kasih semuanya. Sekarang untuk berdoa silakan dipimpin oleh ayo sayang, Min. Ayo, doa ya. Oke.
memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang rapi, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi kusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Allahul azim. Oke, ada pantun terakhir buat kalian. Pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang naik pedati. Selesai sudah belajar hari ini, semoga bisa memberi arti. Terima kasih semuanya anak-anak Pak Guru hebat semuanya. Tolong jaga kesehatan. Sekarang lagi musim penghujan, tolong jaga kesehatan. Pulang hati-hati. Sampai di rumah jangan lupa sampaikan salam kepada orang tuanya, salam dari Pak Guru. Terima kasih anak-anak Pak Guru semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok Fatmawati dulu boleh pulang. Maksudnya tak salim aja, yo. Silahkan istirahat, jajan ya. Terus dari kelompok Muhammad Hatta silahkan. Oke, dari kelompok Soekarno. Nah, itu juga nama mama piagamnya. Terakhir. Oke, terima kasih semuanya. Oke.